أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الفقيه ولي الصالح أبو عبد الله محمد بن يوسفي ابن يوسفي السنوسي الحسنى رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه آمين آمنا آمين آمنا يا رب العالمين. استجب دعانا كلنا أجمعين كلنا يشيد. Aku mulai membaca kitab ini dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Telah berkatalah Tidro Syekhnya lagi yang faqih. Faqih merupakan mengerti dalam agama dinul haq, yaitu Islam. Siapa dia? Yaitu bangsakan kepada salah satu wali yang saleh. Wali yang salehnya dipanggil gayanya dengan Abu Abdullah. Abdullah dan Muhammad Yusuf. Itu As-Sanusi yang mengusahakan kepada tabuh nama yang beberapa nama yang ada dalam Dalail Khairat Asmaul Husna. Telah beri rahmat akan ya Allah Ta'ala yang tinggi ya Allah, telah diberi manfaat akan kami dengannya beberapa pendapat dalam ilmu tauhid dan fikah dan dengan segala ilmiah tiap-tiap. Perkenankan akan mereka itu wahai Allah, ada bahasa dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi al-wasi'il wujudi wal 'ita'il ladzi syahadat bi wujudihi wa wahdaniyatihi azimil jalali wujubi iftiqari kainati kulliha ilaihi fil ardi was sama' al-azil ladzi fi makada. Bermula segala puji itu milik bagi Allah. Kenapa disebut milik bagi Allah? Karena yang memiliki segala puji di dalam perkataan insan ini selain insan kamil, itu yang memiliki itu adalah Allah. Kenapa dikatakan dengan insan kamil? Insan kamil itu mempunyai pikiran, akal, sempurna dengan keadabannya dan segala macam. Maka khilaflah terjadi dengan Ratib Serbe. Apa itu Ratib Serbe? Itu seorang imam waktu dia meratib itu 100 kali, makmumnya ada 10 orang di belakang, jumlahnya 1000 kali kan. Itu jangan salah pengertian. Dia menurut Ratib 1000 itu jangan disalah sangkakan dan jangan diduga-dugakan untuk bahwa menyesatkan orang awam. Itu tidak. Karena kan seorang awam, apakah alim dia ataupun ulama dia, waktu dia pulang ke rahmatullah, meninggalkan dunia fana ini dengan satu kalimah juga, yang kalimah la ilaha illallah. Bahkan di dalam hadis pernah menerangkan barang siapa mengucapkan kalimah la ilaha illallah waktu meninggalkan dunia fana ini, itu akan dimasukkan ke dalam surga. Sedangkan surga ini ada 8 pintu ya. Mungkin kalau mengucapkan dengan Allah Rabbi mungkin dimasukkan ke dalam Jannatul Naim. Kalau dia mengucapkan dengan kalimah la ilaha illallah mungkin Jannatul Ma'wa.
mungkin mengucapkan dengan kalimat alhamdulillah waktu kemudian mungkin dimasukkan ke dalam surga khuldi ya. Nah, karena itu kekuasaan Allah, makanya puji dari tadi keempat puji itu kembali kepada Allah. Makanya jangan mengerti salah pengertian dalam satu ayat yang telah diuraikan oleh salah seorang ulama. Apa itu yang diterangkan dalam kata-kata qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad itu merupakan adalah qul ya Muhammad. Kalau dizahirkan dengan perkataan nahwnya, qul ya Muhammad Allahu ahad. Dikarenakan empat puji ini kembali kepada Allah, Rasulullah yang bernama Nabi Muhammad itu juga memuji Allah. Itu yang dipuji itu adalah Allah yang esa, bukan Muhammad yang esa. Karena banyak Muhammad di dunia ini selain daripada nama Nabi Muhammad itu namanya juga Muhammad. Itu merupakan adalah cara salah seorang ulama untuk mengasas kembali yaitu akar-akar apa itu kalau bahasa Aceh huku-huku dasar ilmu, asal masalah misalnya masalah ilmu tadi yang pernah diajarin oleh tuan guru kita di pedesaan, di pedusunan, di balai-balai pengajian, kitab-kitab jawi yang lain, misalnya kitab tarikh, kitab akhlak, itu dasar-dasar kitabnya itu dari sebuah kata-kata qul huwallahu ahad itu semua dapat kembali kepada awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama adalah mengenal Allah. Oleh karena demikian banyak yang lain dapat kita ambilkan teladan sekarang pada semua rasul yang telah diutuskan oleh Allah dalam 25 itu. Soal ketampanan misalnya Nabi Yusuf, soal misalnya tidak pernah mendapat melihat itu seorang Nabi Yakub, seorang yang paling merdu suara itu Nabi Daud alaihissalam. Nabi Ibrahim juga tidak pernah terbakar dengan api, dia penuh dengan kesabarannya. Itulah ada beberapa nabi yang wajib kita kenalkan itu. Makanya dengan disalahkan arti salah satu seorang ulama, memang salah satu ayat yang telah diuraikan oleh seorang ulama itu merupakan adalah hikmah bagi semua masyarakat rakyat se-Indonesia dan se-Aceh khususnya. Kenapa Aceh dinamakan dengan negeri Darussalam? Karena surga juga ada surga Darussalam. Makanya jangan berbuat macam-macam, apalagi kita di semua pedesaan pedusunan yang ada di kota Media Banda Aceh yang beribu kota Sabang dan juga Aceh besar sebahagian ibu kota Jantau. Jadi dengan selalu kita mengurangkan asal usul masalah yang wah keturunan kita keturunan baik-baik, tidak ada. Itu yang paling baik adalah keturunan daripada Bani Hashim, Bani Muttalib. Karena indah kita dulu diasalkan daripada diciptakannya daripada bumi. Lahirlah dua orang putra yaitu Habil dan Kabil. Apa yang direbut oleh mereka itulah yang dibicarakan dari dulu sampai sekarang. Jadi tidak perlu kita saling gunjing-gunjing, kabeh-mengkabeh, karena kan di dalam agama ini sangat terpuji, apalagi agama kita, agama yang telah disyariatkan kepada kita oleh beliau baginda Nabi besar Muhammad SAW. Hidup kita penuh dengan keadaban, keakhlakan, penuh seperti bulan puasa ini kita perlu berpuasa, bersedekah banyak-banyak. Cukup dengan kata bismillah itu bersedekah juga. Bukan cuma duit, bukan cuma beras, bukan cuma dan segala macam, menunjukkan bahkan sebau. Itu dinamakan dengan bala seperti kami datang dulu dari kawan rame-rame datang dari Aceh Timur ke Aceh Barat. Ditumpahkan selende yang di jalan itu bukan menolak bala, itu mengundang bala. Memotong kayu misalnya itu dekih laknat itu kembali kepada kita semua itu. Jangan begitu. Apakah negeri Dayak ataupun wilayah Aceh Barat. Karena wilayah Aceh Barat itu selain Allah yang menguasainya, dan juga ada beberapa kami yang datang dari Malaysia, juga sebahagian daripada negara Rusia. Jadi dalam beberapa saat ini kita akan memasuki bulan puasa. Kami juga menelpon nanti kawan-kawan kami akan sambung dengan negara Yaman,
juga negeri Turki, akan kita sempurnakan masalah bendera yang dikibarkan di Aceh ini. Semua army di sana, juga yang di Sweden, yang ibu kota Stockholm, akan kita bicarakan kembali tentang Aceh ini. Soal imbalan mungkin belum cukup sempurna di wilayah negeri Daya sampai ke Aceh Barat Masjid Agung sana. Insya Allah akan kita usahakan. Mudah-mudahan juga Perdana Menteri dari Mr. Nurdin Ardaniri, juga Perdana Menteri daripada Presiden Ban Mo-Ki-moon yang berada di negeri China, kita akan berdialog kembali. Pokoknya kita goyang sekali lagi, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang lagi duduk santai di Istana Senayan Jakarta Merdeka. Jadi kalau di Indonesia ini, kalau tidak mengikat hubungan erat dengan negara Turki, mungkin Islam ini akan terjadi seperti di negara Spanyol. Waktu dulu anak nenek saya pernah saya membawa saya ke Spanyol, bukan untuk ilmu tapi balap-balapan. Pernah ambil saya juara 1, sedangkan juara itu sudah diambil oleh anak nenek saya. Tapi nggak apa-apa juga. Tiba-tiba dan Anda seorang Dewan Perwakilan Daerah, mungkin dari Aceh Besar 1, Aceh Barat 2, Aceh Selatan 3, itu Aceh Singkil 4, Semeru, nggak apa-apa. Tapi jangan ajak lagi untuk tidak ada berdialog dan berdiskusi secara baik-baik. Jangan selalu mengambil kesimpulan yang bahwa itu untuk diabaikan, itu permasalahan juga. Kalau begini caranya di Indonesia ini, bukan saya mau jumpa dengan Prabowo, tapi saya ingin berjumpa dengan Soekarno yang masih hidup. Walaupun dia masih tidak ada di mata masyarakat dan rakyat di Indonesia, gagasan itu perlu. Juga dulu pernah direkayasakan karena nenek saya tidak mengerti dengan bahasa Melayu. Di mana ayam yang di kandang? Kata nenek saya, bukan itu kandang-kandang, itu kandang merhum Daya. Padahal kandang itu umpung. Umpung itu adalah tempat masuk ayam waktu malam. Karena bahasa Indonesia dulu kurang mengerti, nenek saya udah dinamakan dengan nama kandang. Itu bukan, itu rekayasa belaka. Yalah, Allah alam shawab, al marji wa ilaihil ma'ab. Assalamualaikum.